Aku tidak mampu meninggalkan dia karena masih cinta. Pret. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di sini. Gimana keadaan kamu sekarang teman-teman? Lagi banyak kebahagiaan atau jangan-jangan maaf nih, lagi banyak kesedihan yang mau nggak mau sepertinya bikin kamu pengen menjerit ya. Menjerit kenapa? Menjerit karena kenapa hari ini sampai detik ini ketika kamu menonton video ini kok seolah-olah dunia ini kurang berpihak sama kamu ya. Tapi ketika ingin curhat sama orang lain tuh kayak nggak bisa ngertiin kamu gitu loh. Bener gak sih? Hey, sabar aja. Ada saya Aryan Surya di sini sebagai sahabat kamu. Mungkin kamu belum pernah ketemu saya, hanya sekedar bercuap-cuap saja mendengarkan saya berbicara sendiri gitu di video ini. Tapi tenang aja, di kali ini kita akan ngebahas sebuah topik yang lagi-lagi ini bakal membuat kamu sering banget menganggukkan kepala. Kenapa? Karena hari ini ternyata solusi dari permasalahan yang saya katakan kepada kamu tadi itu sederhana. Apa coba? Betul, memperbaiki sedekah. Bukan, saya tahu kamu jago sedekah, tapi coba deh dengerin video ini. Apakah ada dari beberapa hal sedekah yang saya berikan kepada kamu di video ini yang membuat kamu berkata dalam hati, oh ini saya baru tahu nih. Saya baru tahu kalau sedekah itu harus begini. Pantesan kemarin kok saya rasanya kurang nikmat ya sedekahnya. Penasaran? Yuk, tanpa banyak basa-basi kita langsung mulai aja memberikan sebuah cinta kasih melalui video ini bersama saya Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Yuk kita mulai. Tapi sebelumnya, seperti biasa, saya doakan dulu siapapun kamu yang menemukan video ini dan memutuskan untuk menonton saya. Halo. Ya, diri kamu yang tiba-tiba mendadak tersenyum. Saya doakan senyuman kamu itu seindah masa depan kamu ya. Barang siapa yang senyum ketika menonton video ini di detik ini, saya doakan masa depan kamu seindah dengan senyuman kamu yang kamu berikan di dalam video ini untuk diri kamu. Jadi senyum dong. Nah, semakin hebat senyuman kamu, itu loh masa depan kamu. Sebahagia itu masa depan kamu. Amin? Katakan amin di komentar. Amin. Nah, teman-teman, kita langsung mulai aja. Sebenarnya ini video nggak akan lama-lama kok, karena cuman ada 5 hal yang harus kamu ingat selamanya sekaligus praktekin kalau mau mendapatkan efek yang luar biasa seizin Tuhan dari sedekah kita, dan itu yang bisa mengobati perasaan tidak berdaya kamu. Kok bisa mas? Yuk kita mulai ya. Kenapa sedekah ini bisa mengobati perasaan kamu yang bingung dan merasa tidak berdaya tadi? Jawabannya karena sedekah ini adalah pagar yang membuat seseorang tetap bahagia. Pagar yang pertama, dengerin baik-baik. Teman-teman, ketika kamu bersedekah, janji ya. Janji apa mas? Udah pokoknya janji dulu sama saya deh. Janji sama diri kamu sendiri, mau gak? Janji apa coba? Janji untuk jadi manusia paling cuek, mau nggak? Nggak, ini serius. Kamu janji sama saya, janji sama diri kamu sendiri, bahwa ketika kamu bersedekah, janji untuk jadi orang paling cuek. Cuek maksudnya apa mas? Cuek artinya gini loh. Selama ini pernah nggak sih kamu nolongin orang? Bisa temen, bisa pasangan, bisa saudara, keluarga bahkan, maaf. Tapi kok udah dikasih kebaikan, yaitu pertolongan kamu, seolah-olah maaf, mereka nggak berterima kasih banget gitu sama kamu. Pernah nggak baru-baru ini atau selama hidup kamu gitu ya, diri kamu sakit hati banget? Karena apa? Udah nolongin dia, nolongin mereka, berbuat baik sama mereka, tapi kok kebaikan kita tuh kayak nggak dihargai gitu loh. Sebentar, itu kamu bukan? Kalau itu kamu, klik jempol ke atas dari video ini dan katakan di komentar, ini saya banget mas, terima kasih. Mas, sebentar deh. Saya itu suka bingung nih sama Mas Aryan. Kenapa? Enggak mas, kok Mas Aryan bisa ya nebak-nebak sesuatu yang, ya maaf nih mas, ini saya banget. Saya tuh betul-betul capek mas. Udah jadi orang baik,
udah nolongin dia, udah ngasih banyak pengorbanan buat orang gitu ya. Tapi kok kayaknya saya salah terus gitu Mas. Kok Mas Aren tahu sih? Nah, tahu nggak kenapa saya bisa paham? Karena dulu saya juga pernah loh di posisi kamu. Bener, itu kenyataan. Dan rasanya tahu nggak sih? Nggak enak banget ya. Nggak enak banget kenapa? Karena kita udah ngelakuin yang baik, nggak dihargai, dan ketika kita mau mengatakan atau curhat sama orang, sama teman kita sendiri, orang terdekat kita, mereka tuh nggak ada yang ngerti. Nah sekarang kamu janji ya, mulai detik ini, kamu berbuat baik, abis itu cuek. Cueknya maksudnya gini, kamu bersedekah. Sedekah itu kan macam-macam teman-teman, nggak harus duit. Kamu nolongin orang itu sedekah. Kamu membantu orang yang lagi kesulitan itu sedekah. Ya, termasuk ngasih uang ke anak yatim, ke orang susah, ke saudara yang susah, itu pun juga termasuk sedekah. Betul. Mulai sekarang kamu janji, apapun yang kamu berikan, berapapun jumlahnya, sehebat apapun pertolonganmu, habis itu jadi pikun yuk. Saya ulangi, habis itu jadi pikun yuk, mau nggak? Jadi pikun artinya apa? Lupain. Tadi aku berbuat baik apa ya? Kok aku mendadak lupa sih? Tadi aku nolongin orang, nolongin apa ya? Udah nolongin belum sih? Lupain selupa-lupanya. Kenapa? Karena itu yang membuat kita jadi malas berbuat baik, karena kita selalu ingat perbuatan baik kita. Mas, sebenarnya saya itu pengen ikhlas. Bohong. Kalau kamu benar-benar pengen ikhlas, kenapa kamu tahu bahwa orang itu jahat sama kamu selepas kamu berbuat baik? Kalau kita benar-benar ikhlas, kita tuh udah lupa kita berbuat baik apa sama orang. Kalau kita benar-benar ikhlas, kita tuh udah lupa kemarin, tahun lalu, bulan lalu, minggu lalu kita berbuat baik apa sih sama dia, sama mereka. Kita lupain. Jadi kalau orang itu nyakitin kita nggak sakit hati banget. Kenapa? Karena kita lupa kalau kita dulu pernah lo berbuat baik sama dia atau mereka. Nah saya tahu ini susah. Maka dari itu saya kasih tahu solusi gampangnya ya. Utamakan bahagiain diri kamu. Saya ulangi, utamakan untuk ngebahagiain diri kamu. Ketika kamu berbuat baik, yang paling untung tuh nomor satu siapa? Bukan dia, bukan mereka, kamu. Ketika kamu memutuskan berbuat baik, dirimu lah yang paling beruntung. Karena apa? Satu, dapat pahala. Yang kedua, berbuat baik itu enak. Kalau nggak percaya, coba. Ucapkan terima kasih di komentar. Itu berbuat baik loh, terima kasih. Selepas kamu menulis terima kasih, enak nggak? Pasti enak. Padahal kamu yang nulis, tapi kamunya yang enak. Nah itulah kehebatan hukum semesta yang diciptakan Tuhan. Barang siapa yang berbuat baik, dia yang untung. Selama habis itu pikun. Nggak usah diingat-ingat, lupakan. Janji? Janji. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang paling sering kamu langgar. Gak perlu cari kemana-mana. Tuhan pasti kasih kamu jalan. Saya ulangi, selama ini kamu capek nyari jalan keluar, betul? Selama ini bahkan kamu capek nyari solusi. Sekarang diganti. Ganti jadi pola pikir baru bahwa sadar gak sih Tuhan itu udah selalu ngasih kesempatan sama kamu, tapi kenapa sih kamu tuh terlalu banyak mikir sebelum mencoba? Saya ulangi, sadar gak sih kalau Tuhan itu udah ngasih banyak jalan sama kamu? Tapi kenapa sih kok dirimu sebagai sahabat saya nih belum nyoba aja udah banyak banget pertimbangan gitu loh. Nih saya kasih contoh, saya kasih solusi ya. Ini solusi. Coba kamu lihat deskripsi deh. Lihat deskripsi paling atas sekarang. Baca ada apa? Baca aja dulu. Baca dulu. Apa tulisannya? Yes, betul. Akan ada seminar online membahas tentang hukum vibrasi menarik rejeki merubah nasib bersama saya tanggal 18 Januari. Itu seru banget tuh. Kenapa saya bilang seru? Karena cuma setahun sekali. Itu ada kesempatan loh. Sekarang kalau saya suruh kamu nih, lihat dulu, daftar dulu. Kira-kira apa yang kamu lakukan? Kepala kamu rewel, berburuk sangka, atau coba dulu ah. Kalau kamu terlalu banyak rewel di kepalamu, itu loh yang menghambat jalan Tuhan yang indah-indah masuk ke dalam hidup kamu. Itu saya juga ngalamin dulu.
Sama yang maha kuasa udah dikasih jalan nih, jalan ini, jalan itu, tapi nyoba juga belum, kepala udah berisik. Nah sekarang saya nggak pengen kamu begitu, saya tidak ingin kamu begitu. Solusinya gimana? Yuk, sekarang kamu lihat dulu deskripsi paling atas, kamu sentuh dulu, ya. Karena itu cuma setahun sekali, itu pasti emas banget, sayang kalau kamu lewatin. Sekali lagi, tugas saya hanyalah mengantarkan kebaikan, tapi kamu sendirilah yang harus action untuk membuka ruang kebaikan itu masuk dan hadir untuk merubah kamu dan masa depanmu. Ya, pause dulu video ini, lihat dulu, silakan daftar kalau masih ada. Silakan. Sudah? Insya Allah sudah. Karena itu setahun sekali dan saya jamin seperti tahun-tahun sebelumnya akan ada perubahan besar dalam hidup kamu kalau mau ikut. Amin. Amin. Mas, saya paham nih apa yang Mas Aryan bilang, dari 2 poin aja udah benar Mas. Yang pertama tadi kita jadi pikun habis berbuat baik, jangan diingat-ingat. Betul. Yang kedua, setiap kali ada kesempatan yang dikasih Tuhan, kita coba dulu Mas. Jangan biarkan cerewetnya kepala kita menghalangi kita. Betul. Terus yang ketiga apa Mas? Yang ketiga, dan ini paling sering kamu langgar. Juga paling sering kamu langgar. Apa coba? Jangan tersinggung ya. Oke, janji? Oke. Yang ketiga, diri kamu pelit. Waduh, Mas, tersinggung saya nih, tersinggung Mas. Lah, kan saya bilang jangan tersinggung. Mas, kok saya dibilang pelit? Saya nggak pelit orangnya. Enggak, kamu pelit. Enggak Mas, saya itu nggak pelit. Apa buktinya kamu nggak pelit? Oh, saya tuh kalau sama orang loyal Mas. Saya itu kalau sedekah oke punya Mas. Waduh, nggak enak nih Mas Aryan ngomongnya nih. Masa saya dibilang pelit Mas? Enggak. Kamu sama orang memang nggak pelit. Tapi kalau sama dirimu sendiri kamu pelit gak? Jelek. Aduh, ketampar saya. Nah itu maksud saya. Kamu sama orang mah kayaknya nggak pelit. Bagus kok. Tapi kebablasan. Iya gak? Kebablasan gak? Halo? Kebablasan gak? Jawab dong. Kebablasan ya? Apa ciri-cirinya kebablasannya kamu? Berbuat baik sama orang sering, tapi sama diri sendiri lupa. Hei, sedekah yang paling utama itu sebenarnya ke dirimu sendiri. Jangan lupakan untuk bersedekah ke diri sendiri, tapi jangan kebanyakan, sisihkan untuk orang lain juga. Itu loh maksudnya Tuhan. Jadi bukan mau ngurusin orang lain mulu, tapi diri sendiri gak diurus, itu namanya zolim juga. Kita ambil contoh, ini kayaknya nampar banget nih. Diri kamu udah dikasih temen-temen yang baik, udah dikasih channel YouTube yang bagus-bagus termasuk Pagar Kehidupan nih, dikasih izin sama Tuhan untuk kamu tonton. Udah dikasih tahu solusi hidup kamu ninggalin orang-orang toksik, ya kan? Tapi alasan kamu apa? Aku masih mau bersama dia, aku masih mau bersama mereka karena mereka bisa berubah. Aku rela berkorban. Pret. Dari jauh kamu denger nggak tuh ada bunyi apa? Tuh, denger nggak? Dari jauh ada bunyi apa? Pret. Tuh, denger nggak? Pret. Bunyi pret. Kenapa ada bunyi pret dari kejauhan? Karena itulah kemunafikan diri kita. Diri kita pengen bahagia, tapi nggak mau bahagiain diri, nggak bisa. Nggak bisa. Jangan ngimpi diri kita bahagia kalau kita tidak mau membahagiakan diri sendiri terlebih dahulu. Itu kata kuncinya. Nah, pertanyaannya, Mas, aduh saya ketampar lagi Mas. Emang ngebahagiain diri itu harusnya gimana sih Mas? Kasih diri kamu satu hal setiap hari yang bikin kamu senyum. Saya ulangi, simpel kan? Kasih diri kamu, diri kita, setiap hari satu hal aja, apapun yang bikin hati kamu tersenyum. Bisa berupa hal makanan, minuman, kegiatan, apapun. Tiap orang beda-beda. Dengan kamu melakukan itu setiap hari, kamu sadar nggak kamu sudah membahagiakan dirimu sendiri? Susah apa gampang? Yang kedua, kalau kamu pengen membahagiakan dirimu sendiri, buang sampah di sekitarmu, jangan banyak cincong. Maksudnya, orang-orang yang salah, jauhin. Orang-orang yang toksik, hindari. Jangan banyak cincong.
Ya, jangan biarkan bunyi pret dari kejauhan itu terus datang. Ya, itu nggak lucu. Kenapa? Karena saya sebagai sahabat kamu sayang dengan masa depan kamu. Kamu harus berubah. Janji? Good. Itu yang ketiga. Yang keempat, Mas, tolonglah Mas, jangan nampar-nampar banget. Saya sampai ketiga aja udah pengen nangis nih. Kenapa kok relate banget, ketampar banget Mas? Ya udah, yang keempat ini nggak begitu nampar. Tapi dalam juga sih. Apa coba? Kamu tuh selama ini kalau bersedekah, kalau berbuat baik, keren, bagus. Tapi lupa satu hal, tahu gak apa? Bukan pelit. Tadi kan pelit udah. Apa coba? Diri kamu lupa satu hal, bahwa Tuhan lebih memahami apa yang terbaik buat kamu. Jelek. Aduh, Mas, ini kena lagi nih saya nih, Mas. Iya nggak? Kita pengennya jodohnya sama si A. Kita minta restu dari Tuhan salah satunya pakai doa dan sedekah. Tapi yang terjadi malah sama si A kita putus. Kita berburuk sangka dah tuh sama Tuhan. Dikira Tuhan jahat atau nggak mendengar. Enggak. Justru Tuhan itu baik karena menjauhkan kamu dari orang yang salah, cuman kamu nggak tahu. Sama. Kamu pengen kerja di perusahaan B, kamu pengen buka usaha C, apapun deh. Tapi kok kayaknya gagal. Padahal kamu udah bersedekah, udah berdoa, berburuk sangkalah tuh kamu sama Tuhanmu. Ya nggak? Padahal sebenarnya gagalnya kamu itu diselamatin. Pernah nggak ngelihat orang nggak jadi kena kecelakaan karena dia sakit perut? Halo? Pernah loh? Ada beberapa kejadian begitu. Kamu pernah nggak ngalamin? Gara-gara kamu sakit perut, kamu jadi telat ke bandara. Misalnya gitu. Terus tiba-tiba gara-gara telat ke bandara, ya udah kamu ditinggal. Kamu marah. Ternyata pesawat itu kecelakaan. Gara-gara kamu telat, sakit perut. Yang awalnya kesel, kamu jadi bersyukur. Pernah nggak kayak gitu? Nah, kayak gitu tuh. Tuhan lebih tahu yang terbaik buat kita. Jadi abis sedekah, abis berdoa, diem. Banyak-banyaklah bersyukur, terima aja. Terima aja apapun skenarionya, senyumin aja, itu yang terbaik. Janji? Janji. Nah, ini yang kelima nih, yang terakhir. Yang terakhir ini justru paling nampol dan sengaja saya taruh di bagian akhir karena ini hadiah khusus buat kamu yang nonton video ini sampai hampir habis. Apa coba yang kelima? Yang kelima itu adalah jangan terlalu sering ramai. Wah, ini apa nih Mas? Saya baru denger nih Mas. Nah ini pentingnya kamu nonton video baru Pagar Kehidupan. Selalu baru kan? Maksudnya apa coba? Jangan terlalu sering ramai. Teman-teman, jujur deh. Pernah gak sih kamu punya impian hebat? Mikirin yang keren-keren. Berapi-api itu semangat kamu. Tapi begitu kamu kumpul sama orang-orang yang salah, kamu rasanya jadi mendem. Nggak jadi mimpi tinggi, nggak jadi punya pikiran positif yang pengen banget kamu lakukan sebelumnya. Ibarat kata gini, pernah nggak sih kamu udah berkobar-kobar apinya, ketika ketemu orang yang salah atau orang-orang yang salah, apinya tuh jadi mendem gitu, kobarannya jadi kecil-kecil sampai akhirnya kamu jadi nggak berani bermimpi. Itu kamu bukan? Nah itu, teman-teman, dengerin saya baik-baik. Di Pagar Kehidupan, kalau kamu teliti, saya pernah mengajarkan konsep hijrah. Hijrah itu pada dasarnya gini loh. Pindahlah dari sebuah kondisi yang membuat kamu tidak berkembang kepada kondisi baru yang berpotensi bisa membuat kamu lebih baik atau berkembang. Sehebat apapun mimpi kamu, itu gak pernah salah. Saya ulangi, setinggi apapun impian kamu, itu gak pernah salah teman-teman. Yang salah itu adalah orang-orang di sekitarmu belum tentu mereka paham apa yang menjadi impian kamu. Jadi selalu hindari keramaian ya. Gak usah terlalu sering keramaian, gak usah terlalu sering ceritakan impianmu. Pendem aja, serahkan sama Tuhan. Dengan begitu, kamu akan menjaga energi positif kamu dan kamu akan menjadi orang yang bahagia. Yes. Orang yang paling bahagia adalah orang yang paling banyak diam. Bukan karena dia memendam, tapi karena dia tahu bahwa kebahagiaan itu terletak di dalam diri, bukan pada perilaku orang lain. Coba renungkan. Renungkan deh.
Bukankah apa yang saya bilang lagi-lagi ini benar apa adanya? Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Saya tunggu kamu ya, tanggal 18 Januari di seminar online saya. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.